Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Di masjid yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab akidah, membenahi tentang akidah, dan kita masih pada sub-bahasan tentang macam-macam syirik kecil. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, mencaci maki dengan massa. Apa yang dimaksud mencaci maki massa? Banyak manusia lisannya tidak dijaga, berkata-kata sebuah cacian yang sesungguhnya dia telah mencaci maki massa. Maka orang yang mencaci maki massa tanpa dia sadari dia telah berbuat syirik kecil. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha ma bal yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang berkata-kata dengan suatu kalimat yang belum tahu hakikat dan akibat dari kalimat yang terucap itu, maka dia bisa dijerumuskan, dilemparkan ke neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Apa kalimat-kalimat yang sering terucap tapi tanpa disadari, bahkan itu sebuah kesyirikan meskipun kecil. Ada angin bertiup kencang, sehingga apa? Menerbangkan barang kita lagi berantakan. Sialan nih gara-gara angin berantakan barang gue. Ini sederhana loh Pak, sialan. Berarti Anda sedang mencaci siapa? Allah. Karena yang meniupkan angin adalah Allah. Anda baru nyuci mobil sendiri, tersikat, mengkilat, bannya ibu disemir, mengkilat, keluar rumah, terang benderang alhamdulillah. 10 menit belum sampai rumah mulai hujan lebat, lewat jalan yang becek. Begitu sampai rumah dia baru brengsek nih gara-gara hujan, mobil dicuci bersih, kotor lagi. Nyalain siapa dia Pak? Allah. Karena yang menurunkan hujan siapa? Kalimat-kalimat ini sering keluar dari lisan seorang hamba tanpa disadari. Termasuk diantaranya mencaci maki massa. Di antara perkara yang dilakukan oleh manusia karena terbawa kebiasaan dan ia termasuk menggerogoti tauhid dan berpengaruh buruk terhadap akidah adalah mencaci maki massa, angin, hujan, atau yang lainnya, dan mengarahkan makian kepada makhluk yang tidak punya kewenangan bertindak. Akibatnya, celaan dan makian tersebut hakikatnya mengarah kepada Sang Pencipta. Contoh lagi sederhana, Bapak lagi jalan, meleng karena megang handphone lagi jawab WA. Ada batu sedikit nongol Pak, gak lihat kesandung dek jatuh. Siapa yang disalahin? Batunya ditendang, dikata dicaci maki sih Pak. Insyaallah di batu malam itu jalan. Nah, batu salah apa? Kadang-kadang itu dididik tanpa sadar oleh kita, orang tua kita. Kita didik anak-anak kita dari kecil. Contoh Pak, Bapak punya cucu, punya anak kecil, umur 1 tahun, lagi lincah-lincahnya mulai belajar jalan. Tiba-tiba ada kursi yang menghalangi dia, kemudian kesandung kursi jatuh, nangis. Coba biasanya apa yang terjadi? Orang tua ngomong apa? Yang ditabok siapa? Udah cepet nih, ini kursinya papa tabok nih, tabok nih, kamu kursi, mana di jalan. Yang disalahin kursi kan? Kursi tahu apa Pak? Salah apa dia Pak? Kenapa disalahin kursi? Tanpa Anda sadari, Anda mendidik anak Anda nyalain orang lain. Maka sekarang banyak orang nyari kambing hitam Pak. Maka agak susah sekarang Pak, kambing hitam itu kebanyakan putih Pak. Apa artinya? Dia yang salah tapi mencari alibi.
tidak bijak, Pak. Anak kecil kita nggak tahu bagaimana cara yang paling baik. Subhanallah, anak Bapak nggak apa-apa nih, kursinya Bapak singkirkan ya, lainkan hati-hati saya ya. Hati-hati sehingga nggak jatuh. Nanti juga anak nangis main lagi, lari jatuh lagi. Seperti itulah harusnya kita didik. Jangan mencaci maki sesuatu yang dia tidak punya peran apa-apa. Tapi inilah yang terjadi pada manusia. Akhirnya itu terdidik dari kecil sampai dewasa. Banyak orang gak merasa salah, gak takut salah, bahkan menuduhkan salah itu ditimpakan kepada orang lain. Di sini penulis menyebutkan surat Al-Jathiyah surat 145 di ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kami itu hanya ini di sini, kehidupan dunia. Hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya, di dunia kami mati, di dunia kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dakhar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Seiring dengan waktu kita juga pasti mati. Kalau waktu berjalan kita udah tua pasti mati. Jadi mati karena iringan waktu. Dia meniadakan Allah. Padahal siapa yang mematikan kita? Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Jadi jangan pernah mengatakan ini terjadi begitu alam, fenomena alam, bencana alam. Allah yang menetapkan. Gak ada fenomena alam, Allah yang berbuat. Karena segala sesuatu kejadian atas izin Allah, dan ini sudah menjadi takdir. Apapun yang terjadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang menimpa di permukaan bumi ini atau yang menimpa diri-diri kita. Maka orang yang mengatakan tidaklah kami dibinasakan melalui kecuali dengan adanya waktu, Allah berikan di ujung ayatnya, wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka tidak memiliki ilmu sekalipun tentang ini. Innahum illa yadhunnun, inhum illa yadhunnun. Mereka itu cuma apa? Persangkaan. Itu hanyalah persangkaan mereka, duga-dugaan mereka. Mereka tidak meyakini akan adanya hari akhir. Sesungguhnya itu. Apa buktinya? Lisan mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Contoh, Pak. Bapak ibu punya anak menghadapi ujian akhir, ingin lulus dengan nilai terbaik. Apa yang Bapak katakan kepada anak? Belajar, kan akan ujian sebentar lagi. Oh iya, saya yakin akan belajar, ada ujian, ada kenaikan nanti, ada hasil akhir nanti. Dia yakin akan ada ujian dan ada hasil akhir, tapi nggak belajar. Berarti ngomong doang ya, Pak? Bapak Ibu marah nggak? Berarti kamu nggak percaya ada ujian. Percaya, yakin, kenapa nggak belajar? Jadi bukti kita percaya itu apa? Harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu, saya yakin kalau ditanya, yakin gak adanya hari kiamat? Yakin. Yakin gak adanya hari akhir nanti di akhirat? Yakin. Yakin gak adanya azab neraka, adanya nikmat surga? Yakin. Jangan cuma yakin di mulut, buktikan Anda yakin. Sudah punya apa Anda? Apa yang telah Anda miliki untuk bekal hari esok? Kalau Anda kemudian mempersiapkan dengan baik, Anda benar. Tapi kalau Anda cuma meyakini di mulut, Anda telah mencaci maki Allah tanpa disadari. Maka banyak di antara orang-orang yang zalim tidak meyakini dengan keyakinan sungguh-sungguh. Bahkan banyak pula orang yang tidak menyangka, tidak meyakini akan ada kehidupan setelah kematian. Allah firmankan di surat 32, surat As-Sajdah, ayatnya ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Wa qalu, dan mereka berkata, wa idza kunna dhalalna fil ardh inna la fi khalqin jadid.
Apakah apabila aku telah hancur, tubuhku telah dimakan tanah, dikubur dan menjadi tanah, hancur tubuh dan tulang belulang, akankah Allah akan menciptakan kami kembali jadi makhluk yang baru? A'idza dhalalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid. Apakah kalau aku sudah musnah dimakan bumi, di tanah, Allah ciptakan aku menjadi makhluk lagi yang baru? Allah katakan apa? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Sesungguhnya bahkan mereka itu adalah ingkar terhadap perjumpaan dengan Rabb mereka. Kafirun, kata Allah. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-11, Qul Muhammad, katakanlah, yatawaffakum malakul maut, hai umatku, malaikat maut yang diperintahkan, dijemput oleh Allah, diperintahkan, ditugasi oleh Allah mencabut nyawa-nyawa kalian. Wukila bikum, pasti akan mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kita semua ruhnya akan dikembalikan kepada Allah. Jasad mati tapi ruh tidak. Maka kelak di padang mahsyar, jasad-jasad kita dibangkitkan kembali, lalu ditemukan kembali dengan ruh. Jadilah kita hidup sempurna, hanya tidak seperti proses di dunia, langsung sempurna. Maka orang yang mencaci maki masa, mereka mendustakan hari kebangkitan. Apa yang mereka katakan tadi? Wa qulu ma ya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu hanya di dunia. Kami mati, kami hidup, ya sudah, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mencaci maki masa. Mereka orang-orang yang tidak meyakini tentang hari berbangkit. Lisannya yakin tapi tidak mengamalkan dengan penuh keyakinan. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yakin mati nggak? Yakin? Yakin kita itu dengan apa? Ucapan di mulut dan hanya yakin secara akal, atau keyakinan yang sepenuh hati? Tapi keyakinan kita tentang kematian belum tentu yakin yang sebenarnya. Banyak yakinnya cuma di mulut. Kamu tuh nanti mati, lu yuk ibadah. Gue yakin gue mati, tapi kan enjoy aja lagi di dunia. Dia berbuat seenaknya di dunia, berarti dia tidak yakin, cuma ngomong doang. Maka Allah mengatakan, al-yakin, yang kamu yakini. Tiap kita yakin akan mati. Tapi ada yang santai-santai, ada yang serius, sungguh-sungguh, main-main, bahkan ada yang terus bergelimang dalam kemaksiatan, bergelimang dalam kesyirikan, bercimpur sirik-sirik kecil yang mereka tidak sadari. Berarti mereka sesungguhnya belum meyakini sepenuh hati. Di dalam as-sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakitiku, anak cucu Adam menyakiti aku. Yasubbud dahr wa ana dahr, anak cucu Adam mencaci maki masa, sedangkan akulah pemilik masa. Biyadil amr, di tanganku segala urusan. Aqallibul laila wan nahar, aku telah membolak-balikan siang dan malam. Maka Bapak Ibu, sering sekali Allah berfirman mendahului dengan sumpah atas nama waktu untuk sesuatu. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, demi malam yang 10. Waktu disebut oleh Allah. Walayli idza yasar, demi waktu malam apabila telah menutupi. Walayli, demi waktu malam. Wan-nahar, demi waktu siang. Wasyamsi wal duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila telah menampakkan, dan seterusnya. Bahkan Allah berfirman yang cukup fenomenal dan kita semua hafal ayat itu, wal 'asr, demi masa. Sampai dari masa itu Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Innal insan lafi khusr,
sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi gak ada manusia untung. Kalau kita lihat ayat 2. Sebab Allah menggunakan kali huruf taukid di sana. La fi khusr. Lamnya itu lam taukid, menegaskan sesuatu yang pasti. Benar-benar fi berada di dalam khusr, kerugian. Gak ada orang untung kata Allah. Tapi dikecualikan di ayat ketiga ini. Illa kecuali alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati memberi wasiat dengan cara yang hak dan dengan penuh kesabaran. Jadi kalau tidak mengamalkan itu rugi. Berarti dia telah mencaci maki masa. Orang-orang yang gak beribadah itu telah mencaci maki Allah, Pak. Tanpa disadari. Kok bisa begitu? Saya buatkan contoh sederhana. Bapak, Ibu, qadarullah mengundang seseorang. Katakanlah saya diundang. Ada pembicaraan sedikit urusan keluarga, berdiskusi, saya diundang. Saya datang ke rumah Bapak dan Ibu. Bapak, qadarullah punya pohon pisang, nebang sendiri, panen sendiri. Ibu masak sendiri. Pisang goreng dimasak oleh ibu, istri bapak. Bapak yang metik pisangnya. Setelah matang, hangat-hangat disajikan. Pak Ustaz, silakan Pak, ini hidangan. Ini pisang dari kebun kami sendiri loh Pak. Saya yang memetiknya, isi saya masak Pak, silakan. Saya ambil satu pisang goreng tadi, saya makan, saya punya. Setelah saya punya Pak, di depan bapak dan ibu saya letakkan pisangnya sini. Itu aja, gak ngomong apa-apa saya. Saya mencaci maki bapak gak? Saya mencaci maki ibu gak? Mencaci gak? Saya sedang mencaci maki bapak. Ah, siapa bilang mencaci? Anda tidak mencaci dengan kata-kata kotor. Saya gak ngomong pisang goreng gak enak, enggak. Cuman di depan bapak dan ibu dilepeh. Tersinggung gak bapak? Kalau dikatakan Pak Ustadz nyinggung saya, Pak Ustadz mencaci maki, siapa yang mencaci maki saya? Saya cuma lepeh pisang goreng, kan saya yang bikin Pak. Saya yang bikin Pak, kok hormati saya? Hormati saya, apalagi saya ngomong pisang goreng gak enak, dibanting pisang goreng ini. Tapi terjadi Pak, wah Bapak marah, diusir saya barangkali. Bukankah betapa banyak manusia suka mencaci maki Allah dengan perbuatan? Dengan kata-kata? Allah dicaci maki dengan kata-kata dan perbuatan. Contoh dengan perbuatan. Orang berdoa minta rezeki, dikasih Allah rezeki, dapat duit. Itu duitnya dibanting Pak. Capek-capek kerja cuma dapat segini, dibanting duitnya. Udah dibanting, gimana diambil lagi masuk kantor. Dia nggak mensyukuri nikmat Allah dari Allah itu. Ada orang yang banyak butuh, Anda dapat kenapa dibanting? Kalau dibanting konsekuensinya buang dong. Kenapa masuk kantor lagi? Anda tidak bersyukur kepada Allah, Anda sedang mencaci maki Allah. Dan ini sekali lagi saudara sekalian, tanpa disadari. Pak, kalau Allah ngantuk sesaat aja Pak, lalu membiarkan kita itu saja. Maka ada doa indah sekali doanya. Tolong Bapak Ibu harus baca ini tiap hari. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah, Engkau yang Maha Hidup dan Engkau yang mengurus dan menjaga seluruh makhluknya. Bi rahmatika astaghits. Ya Allah, dengan mengharap rahmat-Mu ya Allah, hamba beristighosah. Hamba memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon penjagaan, totalitas. Bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku ya Allah sepanjang hidup. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan Engkau biarkan aku tanpa pengawasanmu meskipun hanya sekejap mata. Pak, kejapan mata itu nggak sampai 1 detik loh. Kalau Allah lepaskan kita tanpa pengawalan Allah, tanpa perlindungan Allah, sekejap mata saja celaka. Berarti kita minta perlindungan paripurna.
sampai kita mencaci maki masa. Karena dengan mencaci maki, maka sesungguhnya Anda sedang mencaci maki pencipta masa itu sendiri. Assalamualaikum.